Setelah menentukan tujuan, semuanya menjadi jelas. Jika kamu sudah tahu tujuanmu dari menulis, maka kamu tinggal cari cara bagaimana mewujudkannya. Tapi ingat, itu pun jika kamu benar-benar sudah yakin dengan tujuanmu itu. Hilangkan keraguan, sebab dalam memulai, kita harus yakin 100%. Lalu sebenarnya apa yang membuatmu ragu itu? Apakah kamu tidak percaya pada diri? Atau kamu tidak yakin apa kamu bisa mewujudkan mimpimu itu? Hanya dikarenakan tujuan yang telah kamu set begitu tinggi. Kamu takut tidak sampai lalu menjadi terluka. Padahal, tujuan itu harus besar, tujuan itu harus tinggi. Sebab semakin besar dan tinggi tujuanmu, maka akan sebesar dan setinggi itu pula hasil yang akan kamu dapatkan. Kalaupun tidak tercapai, kamu akan jatuh sama persis dengan tujuan dari teman-temanmu yang telah mereka set biasa-biasa saja. Seperti, tujuanmu adalah bulan, andai pun tidak sampai, kamu akan jatuh ke awan. Tujuan yang receh akan menghasilkan hal yang receh. Begitupun tujuan yang besar dan tinggi, akan menghasilkan yang tak akan pernah terbayangkan sebelumnya. Karenanya, kita akan menjadi yang sadar diri. Kalaulah suatu saat hasil yang kita dapatkan tidak lebih besar dari hasil yang teman kita dapatkan, yaitu karena salahnya diri sendiri yang kenapa hanya menentukan tujuan yang sampai itu saja. Akan ada kekuatan yang tidak terbayangkan. Pernah aku pun merasa tidak percaya diri, apa bisa tulisanku diterima? Dan jawabannya, kini aku temukan kebenarannya, bahwa aku tidak bisa membahagiakan semua orang. Begitupun tulisanku, tidak akan bisa diterima oleh semua orang. Sederhananya, tentukan tujuan kamu dalam menjalin hubungan itu sebenarnya untuk apa sih? Apakah hanya untuk mengakhiri status jomblomu? Atau hanya untuk menghindari ejekan dari teman-temanmu? Atau ada hal yang jauh lebih besar daripada itu semua? Dan aku pun bisa melangkah asal aku sudah jelas dalam tujuanku ini dalam hubungan bersama kamu, tentang arahnya kemana, dan bagaimana caranya. Maka sudah pasti, aku yang ingin bisa menikah yang denganmu, ingin selalu bisa konsisten dalam berjuang, salah satunya ya caranya adalah dengan menentukan tujuan. Tujuan itu adalah untuk dicapai, tujuan itu gunanya untuk dikejar. Jika aku tidak punya tujuan, maka aku akan mengejar apa? Kamu pun menjadi yang tidak tahu tentang bagaimana cara mencapainya itu. Jika kamu tidak punya tujuan, maka kamu tidak punya niatan untuk benar-benar bisa mewujudkan tujuanmu itu. Setelah kamu membaca tulisan ini, aku harapkan bisa timbul pertanyaan dalam diri kamu, apakah menulis itu begitu luas ya? Apa saya bisa konsisten dalam menulis? Apa saya benar-benar harus fokus di menulis? Tapi apakah saya bisa? Pada akhirnya, hasil ditentukan oleh seberapa besar, keras, dan cerdasnya usaha kita. Tidak bisa kita paksakan diri kita harus mempunyai hasil yang seperti orang lain padahal untuk usahanya saja masih ragu, masih setengah-setengah, masih iseng-iseng saja. Kita tidak tahu seberat apa perjuangan mereka yang sudah lebih dulu sukses dengan menulisnya. Kita tidak tahu bagaimana perihnya pengorbanan dia, sakitnya beban yang harus ditanggungnya, pun kegagalan-kegagalan yang pernah dirasakannya. Kita hanya melihat dari satu kacamata saja, dari satu pandangan, kok dia bisa sukses ya? Pengen dong jadi kaya dia. Jika kita ingin seperti suksesnya dia, apakah kita juga ingin sakitnya, beratnya, dan kegagalan-kegagalan kita juga seperti dia? Kesuksesan itu bukan hanya tentang sukses saja, tapi kesuksesan itu adalah satu paket. Paket yang dimulai dari membentuk jati diri, memperbaiki mindset, menentukan goal tujuan, belajar tanpa henti mencari ilmu, action, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, ikhtiar terus, sampai akhirnya ada satu titik bahwa sukses telah ia dapatkan. Begitulah paket dari kesuksesan. Karenanya, kalau kita ingin sukses, kita juga harus ingin capeknya, beratnya, sedihnya, lelah luar biasanya, nangisnya, belajarnya, kerasnya, dan aneka hal lain yang kesannya tidak semua orang mau merasakannya. Tapi kok orang-orang hanya mau manisnya saja, hanya mau suksesnya saja. Padahal untuk menuju sukses,
Ada harga pengorbanan yang harus dibayar. Kesimpulannya, dalam memulai, yang paling penting adalah kita harus memperbaiki mindset kita terlebih dahulu. Mindset awal kita harus sudah siap dan benar sebelum kita langkahkan kaki kita untuk ke tahap berikutnya. Sampai di sini diharapkan semuanya bisa mengerti dan paham sejauh mana pentingnya sebuah mindset pemenang. Sebab jika masih merasa takut gagal, takut tulisan kita tidak diterima, sejatinya mindset pemenang kita belum terbentuk.